Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guru-guru hebat se-Nusantara? Berjumpa dengan saya Suparman SPD, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Lombok Barat. Pada video kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Menerapkan dan mentransfer ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak dapat saya lakukan dengan cara berbagi atau share, baik secara individu maupun melalui komunitas praktisi. Berbagi dan share dapat juga saya lakukan melalui media sosial seperti blog maupun channel YouTube. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentu sekali sering kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang bersifat dilema dan menyangkut orang banyak. Dan masalah-masalah tersebut sama-sama benar tapi bertentangan. Pengambilan keputusan yang dapat mengakomodir semua pihak dapat kita lakukan tentu sekali belajar dari pengalaman kita menyelesaikan sebuah masalah. Menyelesaikan sebuah masalah dapat kita lakukan dengan menganalisa melalui 9 langkah pengambilan dan penguji keputusan, di mana di dalamnya terdapat paradigma serta prinsip-prinsip dalam menyelesaikan sebuah masalah. 9 langkah pengambilan dan penguji keputusan tersebut, yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan di dalam masalah tersebut. Yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat di dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah menentukan fakta-fakta yang relevan pada situasi atau masalah tersebut. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah ini dapat kita lakukan. Yang pertama adalah uji legalitas. Yang kedua adalah uji regulasi. Uji intuisi. Pengujian intuisi ini lebih mengandalkan pada perasaan kita. Bagaimana perasaan kita terhadap masalah tersebut? Apakah ada yang salah di dalamnya? Bagaimana perasaan kita ketika keputusan yang kita ambil ini dipublikasi baik di media cetak maupun media elektronik atau viral di sosial media? Itu adalah uji publikasi. Selanjutnya adalah uji panutan atau idola. Kita bisa membayangkan apakah idola atau panutan saya mengambil keputusan yang sama dengan keputusan yang saya ambil atau keputusan yang saya buat. Langkah kelima adalah pengujian terhadap situasi yang kita hadapi dengan 4 paradigma. Paradigma yang pertama adalah individu versus masyarakat. Yang kedua adalah rasa keadilan versus kasihan. Paradigma yang ketiga adalah kebenaran versus kesetiaan. Dan paradigma yang terakhir adalah jangka panjang versus jangka pendek. Selanjutnya langkah keenam adalah melakukan prinsip resolusi dari situasi atau masalah yang kita hadapi. Apakah keputusan yang akan kita ambil berprinsip pada berpikir berbasis air atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, atau berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Dalam mengambil keputusan, seringkali kita mendapatkan 2 pilihan. Namun terkadang perlu kita mencari opsi yang ketiga, yang merupakan penyelesaian kreatif yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Pilihan ini muncul ketika kita kebingungan dalam menghadapi sebuah masalah. Pilihan inilah yang disebut sebagai investigasi opsi trilema dan merupakan langkah ketujuh dari pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Akhirnya tibalah pada langkah di mana kita membuat sebuah keputusan. Kita membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Kemudian kita meninjau dan merefleksikan kembali keputusan yang telah kita buat. Ini merupakan langkah terakhir pada 9 langkah
pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak dan Ibu guru calon penggerak yang hebat menerapkan konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat dilakukan ketika kita menemukan sebuah masalah. Jika kita menemukan masalah hari ini, maka 9 langkah tersebut dapat kita terapkan hari ini juga. Menurut saya yang menjadi pendamping sekaligus teman diskusi untuk berbagi bagaimana menerapkan konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini adalah rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian pengawas, warga sekolah lainnya. Bagaimana caranya? Kita menceritakan masalah yang kita hadapi, kemudian menjelaskan analisa-analisa yang sudah kita lakukan, yang termasuk di dalamnya adalah 9 langkah tersebut, kemudian meminta masukan dari rekan sejawat atau kepala sekolah atau pengawas pembina tentang keputusan yang telah kita buat. Bapak dan Ibu guru, demikianlah demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.